Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Mangi, NIM 204111065. Saya dari kelas Farmasi C semester 3, Universitas Citra Bangsa Kupang. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi iodometri termasuk jenis titrasi tidak langsung yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium-iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4.5H2O. Titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan standar I2 sebagai titran dalam suasana netral atau sedikit asam. Titrasi tersebut juga dapat dikatakan dengan titrasi langsung karena dalam proses titrasi ini I2 berfungsi sebagai pereaksi. Maksud percobaan: mengetahui dan memahami prinsip titrasi iodometri dan iodimetri serta reaksi yang terjadi. Tujuan percobaan: menentukan kadar metamisol, asam askorbat dan kafein dalam sediaan farmasi dengan menggunakan titrasi iodimetri dan iodometri. Prinsip percobaan: pertama, iodimetri. Penetapan kadar metamisol dan asam askorbat dalam tablet berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. 2. Iodometri. Penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan: 1 timbangan, 2 batang pengaduk, 3 statif dan klem, 4 buret, 5 beker gelas, 6 cawan porselin, 7 corong pisah, 8 Erlenmeyer, 9 gelas ukur, 10 pipet volum, 11 pipet ukur, 12 pipet tetes, 13 penangas air, 14 sendok tanduk. Bahan-bahan yang digunakan ialah: 1 air suling, 2 tablet natrium metamisol, 3 asam askorbat dan kafein NaHSO3, 4 titran baku iodin terstandarisasi, 5 titran baku Na2S2O4, 6 larutan kanji, 7 HCl pekat. Cara kerja: A. Metamisol. 1. Timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. 2. Timbang saksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg metampiron. Masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml. Tambahkan 4 ml air dan dikocok. 3. Saring melalui penyaring kaca masir ke dalam labu 50 ml. 4.
Bilas labu dan penyaring 2 kali, tiap kali dengan 2 ml air. 5. Titrasi kumpulan filtrat dan cairan bilasan dengan iodium 0,1 N/LV. 6. Mendekati titik akhir, tambahkan 2 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. 7. Suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. B. Asam askorbat. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat. 3. Larutkan dalam 100 ml air bebas CO2P dan 25 ml asam sulfat 10% V/V. 4. Titrasi dengan menggunakan larutan baku iodium 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji P. Tiap mililiter iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. C. Kafein. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Timbang saksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. 3. Tambahkan 10 ml etanol P. Kocok 10 menit lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10% dan 20 ml larutan baku iodium 0,1 N. 4. Larutan tersebut dikocok lagi lalu dibiarkan di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. 5. Saring endapan tersebut dengan menggunakan kertas Whatman nomor 42. 6. Filtrat yang didapatkan segera dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N. Warna kuning larutan hampir menghilang atau kuning pucat. 7. Tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang. 8. Lakukan secara triplo dengan hasil yang konsisten. Sekian